Bab 13. Ketika dia keluar dari grup Wilson, Claire sangat bersemangat. Besok nenek akan secara resmi mengumumkan janji barunya, dan dia akhirnya bisa bangga karenanya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Charlie, "Charlie, terima kasih. Jika bukan karena dorongan Anda, saya tidak akan berani mengambil tugas ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Istriku, kamu pantas mendapatkannya." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu ingin merayakan acara sebesar ini?" Claire mengangguk, "Bagaimana kamu ingin merayakannya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kebetulan ulang tahun pernikahan ketiga kita akan segera datang, mari kita rayakan bersama. Saya akan membuat persiapan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Claire bertanya dengan heran, "Apakah kamu mencoba untuk mengejutkanku?" "Iya." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Aku hanya ingin menyiapkan kejutan untukmu." Claire merasa sedikit manis di dalam hatinya, dan berkata, "Kalau begitu saya tidak akan bertanya apa itu sebenarnya." Charlie berkata, "Jangan tanya, tunggu saja." Untuk mempersiapkan ulang tahun pernikahan khusus untuk istrinya, Charlie memikirkan banyak rencana. Keseluruhannya terutama didasarkan pada kompensasi. Lagi pula, dia dulu miskin dan tidak punya uang untuk membeli hadiah untuk istrinya, dan dia bahkan tidak memberi istrinya pernikahan resmi. Sekarang dia punya uang, dia harus mengkompensasinya dengan baik. Setelah berpisah dengan istrinya, Charlie pergi ke toko perhiasan bernama Rare Earth di pusat Aurous Hill City seorang diri. Rare Earth adalah toko perhiasan paling terkenal di wilayah ini. Emas, platinum, berlian, dan giok bisa dikatakan memiliki segalanya. Charlie ingin membelikan hadiah untuk istrinya terlebih dahulu, lalu pergi ke hotel terbaik untuk memesan pernikahan yang terlambat. Setelah tiba di Rare Earth, pemandu belanja melihatnya mengenakan Adidas 4 batang, dan mereka tidak repot-repot memperhatikannya. Charlie melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dan melihat kalung giok terkunci di lemari. Bahan dari kalung ini adalah top ice giok, suasana yang sangat indah, sangat sesuai dengan temperamen Claire. Charlie melihat harga, 13 juta, yang dianggap remeh baginya. Jadi dia menelepon seorang penjual dan berkata, "Halo, tolong keluarkan kalung ini dan biarkan saya melihatnya." Pihak lain melirik Charlie dan berkata, "Saya tidak memiliki kuncinya, itu ada di tangan manajer kita." Setelah berbicara, dia menggunakan walkie-talkie untuk berkata, "Manajer Jane, seseorang ingin melihat harta karun toko kota kita." Segera, seorang wanita yang sangat mempesona berlari dengan penuh semangat. "Namanya Jane, manajer penjualan di sini. Tamu terhormat mana yang ingin melihat harta karun toko kota?" Penjual itu menunjuk ke arah Charlie dan berkata, "Manajer Jane, ini orangnya." Hah? Ketika Jane melihat Charlie, dia sama sakitnya dengan lalat. Bagaimana permadani kotor semacam ini dapat membeli harta karun toko kota? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada pemandu belanja pria, "Liu, apakah kamu bercanda?" Pihak lain berkata, "Tidak, pria ini benar-benar ingin melihat harta karun toko kota." Jin mengomel, "Apakah permadani kotor seperti ini dapat membeli harta karun toko kota? Apakah kamu buta? Jika kamu buta, katakan saja dan aku akan segera menyingkirkanmu." Jin bangga karena sangat akurat. Dia dapat mengetahui orang seperti apa dan jenis daya beli yang dimilikinya. Oleh karena itu, dia juga menilai secara sekilas bahwa Charlie adalah seorang yang miskin dan permadani yang bau. Belum lagi 13 juta harta karun toko kota, bahkan kalung biasa seharga 1.300, dia pasti tidak mampu membelinya. Ini tidak menyia-nyiakan perasaan Anda? Pemandu belanja pria tidak berani berbicara, jadi Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya, "Kamu tidak membuka pintu untuk berbisnis?" "Saya ingin melihat kalung ini." "Apa masalahnya?" Jin mencibir, "Kami membuka pintu untuk berbisnis, tapi jangan berbisnis dengan orang yang tidak berharga. Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan ikut bersenang-senang." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Dengan mata manakah kamu melihat bahwa aku tidak mampu membelinya?" "Haha." Jin berkata dengan jijik, "Batu giok ini bernilai puluhan juta. Apa yang kamu beli?" "Saya tahu, bukankah Anda hanya ingin saya mengambil foto Anda dan mengirimkannya ke lingkaran teman Anda?" Saat dia berkata, Jin melingkarkan lengannya di dadanya, dengan ekspresi melengking, wajahnya penuh penghinaan. Mendengar bahwa giok ini bernilai puluhan juta, banyak orang di sekitar menunjuk dan berkata dengan jijik, "Orang seperti ini benar-benar tidak tahu malu."
Dia tidak mampu membelinya tetapi ingin melihatnya. Apa yang harus dilihat ketika Anda tidak bisa membelinya bahkan dalam mimpi? Itu saja, tanpa melihat identitasnya, hanya satu gaun itu, bagaimana mungkin itu layak untuk sebuah batu giok super? Sudah kubilang, terlalu banyak dari mereka yang main-main sekarang. Charlie melirik Jane di counter, dan melihat bahwa pihak lain sedang mencibir padanya dengan wajah menghina. Dia sudah memutuskan untuk mengajar pelacur ini, yang sangat berpikiran rendah. Jadi Charlie mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Stephen Thompson. Datanglah ke Rare Earth, beri aku uang 13 juta. Saya ingin melihatnya dalam 10 menit. Tidak masalah, guru, saya akan datang ke sini. Jane meringkuk mulutnya dan tersenyum, saya masih kecanduan akting. Anda memiliki 13 juta uang tunai. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya. Saya harap Anda bisa membuka mata saya. Anda tidak tahu, lebih dari jutaan uang tunai, Anda perlu membuat janji dengan bank terlebih dahulu? Hahaha, kamu sangat lucu. Charlie mengangguk dan berkata, karena kamu belum melihat begitu banyak uang, kamu akan segera melihatnya. Orang-orang di sekitar semuanya membicarakannya. Menjadi miskin bukanlah masalah, masalahnya bukan pada membengkak wajah Anda untuk membuat orang gemuk. Haha, pria ini pada pandangan pertama tidak terlihat seperti orang kaya. Dia masih berbicara tentang 13 juta, dan bisa memberikan 300,000. Aku memanggilnya ayahku. Aku hanya ingin melihat seperti apa uang 13 juta itu. Mendengarkan semua orang yang berdiri di sisinya, Jane tidak bisa menahan senyum. Dia tidak bisa melihat uang tunai setelah beberapa saat, mari kita lihat bagaimana hantu malang itu berakhir. Beberapa menit kemudian, di pintu masuk Rare Earth, beberapa Rolls-Royce tiba-tiba berhenti. Lalu, dari 2 gerbong depan, 8 pengawal berjas hitam turun. Mereka memegang koper kulit hitam di tangan mereka, otot mereka kencang, wajah mereka serius, dan mereka semua dingin dan kejam, dan bahkan suasana di sekitar mereka sedikit serius. Adegan ini segera mengejutkan seluruh Rare Earth. Dari mana pria besar ini berasal? Ada kemegahan seperti itu? Bab 14. Melihat pertunjukan sebesar itu, Jane juga kaget, berpikir bahwa sebenarnya bukan orang yang dipanggil oleh hantu malang itu. Tapi setelah dipikir lagi, bagaimana mungkin? Mustahil bagi hantu malang untuk mengetahui karakter yang begitu kuat. Stephen Thompson turun dari Rolls-Royce ketiga dan berjalan ke Rare Earth. Jane dengan cepat bangun untuk menyambutnya. Tetapi Stephen Thompson bahkan tidak melihatnya, dan langsung pergi ke arah Charlie. Guru, saya di sini dan saya telah membawa uangnya. Stephen Thompson berkata sambil melambaikan tangannya, dan pengawal di belakang berjalan ke Rare Earth, dan langsung meletakkan kotak berisi uang di tanah dan membukanya. Semuanya padat dengan uang tunai. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka terengah-engah. Sialan. Permadani kotor bau ini oh tidak. Apa yang dikatakan orang ini sebenarnya benar. Sial, pria besar macam apa dia? Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video satu demi satu. Mereka tidak ingin melewatkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Namun, pengawal Stephen Thompson segera membereskan mereka semua, dan mereka hanya bisa memotret Charlie di belakang kepalanya. Charlie menunjuk ke uang tunai di lantai dan bertanya pada Jane, sudah melihat begitu banyak uang. Sudahkah kamu melihatnya sekarang? Jane ketakutan dan mengangguk, saya melihatnya, saya melihatnya. Charlie berkata kepada Stephen Thompson, saya ingin melihat manajer toko ini. Stephen Thompson mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mencari beberapa saat untuk menelepon. Begitu telepon tersambung, dia langsung mengumpat ke telepon, anak nakal, saya Stephen Thompson. Saya berada di Rare Earth sekarang. Beri kamu 1 menit dan segera keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membuat orang membakar Rare Earth ini. Kalau begitu biarkan seseorang mematahkan kaki anjingmu. Wajah Jane menjadi pucat, dan ekspresi di mata Stephen Thompson penuh ketakutan. Apakah orang ini benar-benar kuat? Bos sendiri, tapi Rose Hill memiliki pria besar dengan wajah, dan dia bisa makan enak di jalan. Siapa yang tidak bisa memberinya wajah? Bagaimana seseorang berani berbicara dengannya seperti ini? Semenit kemudian, seorang pria gemuk paruh baya merangkak keluar dari kantor di belakangnya. Begitu dia melihat Stephen Thompson, dia bergegas ke depan dan berkata, Mr. Thompson, Anda datang ke toko saya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya, aku akan datang untuk menemuimu.
Stephen Thompson langsung menampar wajahnya dan dengan marah berkata, Anda memiliki rak yang besar, dan juru tulis Anda berani mengabaikan tuan muda kita. Apakah kamu lelah hidup? Stephen Thompson tahu bahwa tuan muda telah banyak dianiaya selama 10 tahun terakhir. Saat ini, melihat petugas juga membuatnya kesal. Pria gemuk paruh baya menerima tamparan di wajahnya, dan dia sedikit dianiaya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia terkejut dan kehilangan akal. Tuan muda Stephen Thompson? Sial, Stephen Thompson sudah ada seperti naga sungguhan, bukankah tuan mudanya seperti dewa digantung? Kakinya yang ketakutan terus gemetar, dan menoleh untuk melihat Charlie di samping Stephen Thompson. Meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, dia adalah tuan muda dari keluarga bos Stephen Thompson. Memikirkan hal ini, pria gemuk paruh baya bahkan lebih khawatir, dan berkata dengan cepat, Tuan, saya minta maaf kepada Anda. Kemudian dia menoleh, penuh amarah, dan mengutuk, hal mana yang tidak memiliki penglihatan yang menyinggung tuan muda? Bela aku. Mata pemandu belanja lainnya langsung tertuju pada Jane. Jane dengan cepat ingin mundur. Tapi pria gemuk paruh baya itu segera bergegas, mencengkeram kerah Jane, menampar wajahnya dengan pukulan, dan mengutuk, kamu tidak lebih baik dari itu. Bahkan Anda berani menyinggung tuannya. Kamu benar-benar buta. Mata buta. Jane terlempar ke tanah karena tamparan, dia berkata sambil menangis, Bos, maaf, aku buta, tolong selamatkan aku kali ini. Menyisihkanmu? Pria gemuk paruh baya menjambak rambutnya dan menarik wajahnya ke atas, memukul wajahnya dengan kepalan besar. Dengan satu pukulan dan pukulan lainnya, wajahnya penuh dengan darah. Draft, apakah kamu ingin membunuhku? Kau ingin membunuhku, aku akan membunuhmu dulu. Mulut Jane yang penuh gigi patah beberapa kali, dan batang hidung yang baru saja dia bayar juga patah, wajahnya penuh darah. Dia memisahkan diri dengan menangis dan memisahkan diri dari pria gemuk paruh baya. Dia berlutut dan merangkak ke samping Charlie, meraih kakinya, dan berteriak, Mr. Wade, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya tidak akan pernah merendahkan orang lain di masa depan, maafkan saya. Charlie berkata dengan dingin, lakukan sendiri. Ketika pria gendut parubaya melihat bahwa dia mencengkeram kaki Charlie, dia sangat ketakutan sehingga dia berlari dan membanting kepalanya, mengutuk, kamu bisa menyentuh kaki tuan muda? Aku akan membunuhmu. Setelah langkah ini, Jane tiba-tiba pingsan. Pria gemuk parubaya berkata kepada penjaga keamanan di sebelahnya, taruh mata anjing ini ke tempat sampah di belakang toko. Oke, bos. Petugas keamanan tidak berani menunda, dan segera membawa Jane yang penuh darah itu dan membawanya keluar. Charlie berkata kepada pria gemuk parubaya tanpa ekspresi, istri saya suka giok itu, tolong bungkus untuk saya. Pria gemuk parubaya itu mengangguk dengan cepat dan berkata, Oke, aku akan membungkusnya untukmu. Charlie mengeluarkan kartu premium dan berkata, geser kartu ini. Setelah berbicara, dia berkata kepada Stephen Thompson, Anda dapat mengambil cashback. Pria gemuk parubaya buru-buru berkata, Mr. Wade, kamu suka giok ini, jadi aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah kecil. Charlie berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan itu. Pria gemuk parubaya berkata dengan nada suka sama suka, Tuan. Wade, perlakukan itu sebagai hati kecil, terimalah. Stephen Thompson berkata kepada Charlie, Mr. Wade, karena dia bermaksud mengirimmu sebagai permohonan, terimalah, kalau tidak dia bahkan tidak akan bisa tidur di malam hari. Charlie ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk lembut, oke, kalau begitu aku berterima kasih. Melihat Charlie menerima kalung giok itu, pria gemuk itu menghela napas lega. Jika Charlie tidak menerima kalung ini, dia sangat takut Stephen Thompson tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatannya, mengaitkan jari-jarinya juga bisa membuatnya musnah. Pada saat ini, Stephen Thompson bertanya pada Charlie, Mr. Wade, apa kamu ingin aku mengirimmu pergi? Tidak. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, di mana pintu belakang? Aku akan pergi sendiri. Para penonton benar-benar membuka mata mereka hari ini. Beberapa Rolls-Royce membawa uang tunai 13 juta hanya untuk membeli sepotong batu giok. Alhasil, bos Rare Earth bahkan tidak berani mengumpulkan uang. Apa asal-usul pemuda yang sangat rendah hati itu? Banyak orang mengunggah video ini ke internet dan menjadi populer secara online. Netizen menyebut orang misterius ini sebagai generasi kedua yang super kaya, presiden yang sombong,
orang kaya setingkat dewa, dan bahkan memulai aktivitas pencarian orang kaya setingkat dewa, dan banyak orang berpartisipasi secara aktif. Namun untungnya, saat orang-orang ini mengambil video tersebut, pria dan orang-orangnya itu dikeluarkan dari toko dengan dikerumuni oleh pengawal, sehingga identitas dalam video mereka sangat kabur dan tidak bisa dijadikan acuan untuk menemukan seseorang.